Bab 907, Sukses. Kebangkitan. Orang yang dia bicarakan tentu saja adalah bibi bergaun polos. Pria berjubah hitam menoleh ke arah Sander Ye, dan Sander Ye berkata lagi, "Tentu saja, aku tidak bisa menjamin 100%. Alasan bibi bergaun polos bisa membangkitkan orang hari itu adalah karena Master Aula 10 jalan jahat baru saja dibunuh dan belum bereinkarnasi. Kalau orang yang akan dibangkitkan di hadapannya sudah bereinkarnasi, atau sudah terhapus seluruhnya, bagaimana bisa membangkitkan dia?" Pria berjubah hitam tiba-tiba berkata, "Yang membuat pedang itu." Sander Ye mengangguk, "Ya." Pria berjubah hitam menatap Sander Ye, "Bolehkah aku bertemu orang ini?" Sander Ye segera menggelengkan kepalanya, "Tidak." Pria berjubah hitam menatap Sander Ye, "Ada apa?" Sander Ye mengerutkan kening, "Senior, dengan segala hormat, dia mungkin tidak tertarik untuk bertemu denganmu." Pria berjubah hitam hanya menatap Sander Ye. Sander Ye tidak takut dan menatapnya. "Lihat bibi bergaun polos." Bibi bergaun polos baik padanya, tapi dia tidak akan menyalahgunakan kebaikan ini, dan dia tidak akan meminta bibi bergaun polos untuk datang dan bertemu orang. Pria berjubah hitam tiba-tiba berkata, "Apakah kamu yakin dia bisa membangkitkan orang lain?" Sander Ye menggelengkan kepalanya, "Aku tidak yakin apakah dia bisa membangkitkan seseorang yang sudah lama meninggal. Bahkan kalau dia bisa, aku tidak akan membiarkan dia melakukannya karena itu tidak ada hubungannya dengan dia." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Dia tidak pernah menganggap kebaikan bibi bergaun polos kepadanya sebagai hal yang biasa, apalagi mengkonsumsinya dengan tidak hati-hati. Ini adalah urusannya sendiri. Kalau bisa membantu orang di depannya, lakukanlah. Kalau tidak bisa, menyerahlah. Tepat ketika Sander Ye hendak keluar dari aula, pria berjubah hitam tiba-tiba berkata, "Kamu tidak tahu apa artinya membangkitkan seseorang. Itu berarti melawan jalan Tao yang ada, dan juga melawan jalan tertinggi hukum Tao di sini. Kamu tahu apa artinya?" Sander Ye berhenti dan berkata sambil tersenyum, "Aku tahu senior menggunakan metode agresif, tetapi dengan segala hormat, bagi bibiku, hukum jalan Tao yang ada bukanlah apa-apa." Setelah mengatakan itu, dia langsung keluar. Dan saat Sander Ye melangkah keluar, waktu dan ruang di depannya tiba-tiba berubah, dan dalam sekejap, dia kembali ke aula. Sander Ye memandang pria berjubah hitam di sebelah kompor dan mengerutkan kening. Pria berjubah hitam tiba-tiba mengeluarkan 2 buah kentang dari kompor. Dia melemparkan 1 kentang panggang ke hadapan Sander Ye, "Cicipi." Sander Ye tidak sungkan, hanya menerimanya dan mulai makan. Pria berjubah hitam bertanya, "Bagaimana daging panggangnya?" Sander Ye mengangguk, "Enak sekali." Pria berjubah hitam hendak berbicara ketika Sander Ye berkata lagi, "Lain kali jangan panggang." Pria berjubah hitam menatap Sander Ye. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba tertawa, "Selama bertahun-tahun, kamu adalah orang kedua yang berani berbicara kepadaku seperti ini." Sander Ye berkata, "Senior, sebaiknya beritahu aku kalau ada yang harus dilakukan." Pria berjubah hitam menggigit kentang lalu berkata, "Mau dengar cerita?" Sander Ye mengangguk, "Oke." Pria berjubah hitam mengunyah 2 suap, lalu berkata, "Dahulu kala, ada seorang pemuda yang awalnya adalah jenius yang sombong dan memiliki jiwa surgawi yang langka pada usia 12 tahun. Dia bergabung dengan sekte terkuat di sana pada saat itu. Dia diperlakukan ketua sekte dengan sangat baik dan dianggap sebagai harapan masa depan sekte tersebut. Tetapi ketika dia berusia 13 tahun, segalanya tiba-tiba berubah. Hari itu gurunya membawanya ke ruang rahasia dan secara paksa jiwa surgawi dia ditarik keluar. Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba tertawa. Sampai saat itu, dia menyadari bahwa alasan gurunya memperlakukannya dengan baik adalah karena dia menginginkan jiwa surgawinya. Sander Ye melirik pria berjubah hitam, lalu berkata, "Lalu bagaimana?"
Pria berjubah hitam kembali menggigit kentang dan melanjutkan, guru pemuda itu meremehkan kekuatan jiwa surgawi itu, dan langsung mendapat serangan balik. Pemuda itu mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Namun, setelah kehilangan satu bagian jiwa, bakat kultivasi pemuda itu langsung menghilang, dan tingkat kultivasinya juga menghilang, dan yang lebih fatal lagi adalah karena kurangnya jiwa, pemuda itu menjadi bingung sepanjang hari, seperti orang idiot, sehingga sekte itu hanya bisa mengirim pemuda itu kembali ke desa asalnya. Setelah mengatakan ini, dia mengambil sepotong kayu dan melemparkannya ke dalam lubang kompor, dan melanjutkan, setelah kembali ke desa, pemuda itu benar-benar berubah menjadi idiot. Dia bingung sepanjang hari dan tidak bisa mengurus diri sendiri. Untungnya, pemuda itu memiliki seorang saudara perempuan. Kakak perempuan itu beberapa tahun lebih tua dari laki-laki itu. Dengan kakak perempuan yang merawatnya, kehidupan anak laki-laki itu cukup baik, tetapi setelah mengatakan ini, dia tiba-tiba menoleh ke arah Sander Ye. Tahukah kamu betapa jahatnya sifat manusia? Sander Ye terdiam. Pria berjubah hitam melanjutkan, anak laki-laki itu awalnya adalah jenius, tetapi tiba-tiba dia menjadi cacat dan idiot. Setelah kembali ke desa, orang-orang di desa sekarang sangat bahagia. Mereka melihat lelucon itu, dan menertawakannya. Banyak orang yang seperti ini. Dia benci kamu, menertawakan ketidakmampuanmu dan menindasmu. Awalnya tidak apa-apa, tapi lambat laun, mereka menemukan bahwa pemuda itu memang idiot dan benar-benar pecundang, sehingga mereka mulai berebut rumah leluhur dan ladang kedua bersaudara tersebut. Bagaimana kedua bersaudara itu bisa menang melawan orang-orang itu ketika mereka masih muda? Ladang yang mereka andalkan untuk bertahan hidup semuanya diperebutkan oleh penduduk desa. Berbicara tentang hal ini, dia tiba-tiba menggigit kentang di tangannya, dan kemudian melanjutkan, bagaimana kedua bersaudara itu bisa bertahan hidup tanpa rumah dan ladang leluhur mereka. Selain itu, sang adik sudah kehilangan jiwa yang lain, dan berada dalam keadaan bingung setiap hari. Pada malam pertama, kedua bersaudara itu tidur di lapangan. Langit dan bumi gelap gulita. Sang kakak memeluk adik laki-lakinya, gemetar ketakutan. Di sampingnya, Sander Ye mendengarkan dengan tenang tanpa berbicara. Pria berjubah hitam melanjutkan, tanpa rumah leluhur, mereka hanya bisa tidur di ladang terpencil, tapi tanpa makanan, bagaimana cara bertahan hidup? Setelah 2 hari kelaparan, kakak mengikat adiknya dengan tali pada hari ketiga di atas pohon, lalu memasuki desa sendirian. Saat hari mulai gelap, kakak kembali dan membawa makanan. Setelah mengatakan ini, dia perlahan menutup matanya. Sejak itu, kakak itu akan keluar setiap hari dan membawakan makanan ketika dia kembali. Terlebih lagi, dari waktu ke waktu, seorang pria akan berinisiatif untuk keluar menemui kakak itu dengan makanan, lalu setengah tahun kemudian, kesadaran anak laki-laki itu perlahan pulih. Belakangan, anak laki-laki itu sepertinya mengetahui sesuatu. Bagaimana dia bisa menerima hal yang dia anggap sebagai hal yang kotor? Kali itu pemuda itu menamparkan kakaknya dan memarahi dia jalang. Tiba-tiba pria berjubah hitam menundukkan kepalanya sedikit dan tidak berkata apa-apa lagi. Sander Ye tetap diam. Beberapa saat kemudian, pria berjubah hitam melanjutkan, suatu hari, kakak itu meninggal. Dia mati di tangan para wanita di desa. Mereka memarahinya, memukulinya sampai mati. Dan ketika dia sekarat, dia meraih tangan pemuda itu dan berkata, "Kamu harus sukses." Bersambung. Bab 908, kepalkan tangan mendapatkan Tao, meninju menghancurkan Tao. Sukses. Sander Ye melirik pria berjubah hitam, tidak berkata apa-apa, dan mendengarkan dengan tenang. Pria berjubah hitam terdiam cukup lama kali ini sebelum melanjutkan. Setelah anak laki-laki itu menguburkan saudara perempuannya, dia meninggalkan desa. Bertahun-tahun kemudian, anak laki-laki itu kembali ke desa. Dia menggali kuburan saudara perempuannya dan membawa tulangnya pergi.
Saat dia berbicara, dia berdiri dan berjalan ke tempat tidur, lalu perlahan membuka selimutnya. Di bawah selimut itu, ada kerangka putih sebening kristal. Pria berjubah hitam dengan lembut membelai tulang putih itu, tangannya sedikit gemetar. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara serak, setelah pemuda itu meninggalkan desa bersama tulang saudara perempuannya, dia memulai jalan mencari pencerahan. Bertahun-tahun berlalu dan akhirnya, pemuda itu sudah tak terkalahkan di dunia, namun dia masih belum bisa membalikkan hukum hidup dan mati Jalan Tao. Jadi, setelah melalui segala macam kesulitan, akhirnya dia menemukan Jalan Tao yang ada. Pemuda itu tahu itu satu-satunya cara dengan mengalahkan Jalan Tao baru mungkin untuk membalikkan waktu dan membangkitkan saudara perempuannya. Setelah mengatakan ini, dia perlahan menutup matanya, tapi Jalan Tao benar-benar sangat kuat. Tidak peduli bagaimana pemuda itu berlatih dan bagaimana dia menerobos dirinya sendiri, dia tidak bisa menggoyahkannya sama sekali. Tapi pemuda itu tidak pernah menyerah. Dia berada di bawah Jalan Tao. Kalau dia tidak bisa mengalahkan Jalan Tao maka dia akan tetap di sini, dia tidak akan pergi selama sehari. Sander Ye menghela nafas dalam hatinya dan tidak berkata apa-apa. Pria berjubah hitam tiba-tiba berkata, "Aku tidak akan hidup lama lagi." Sander Ye memandang pria berjubah hitam dengan tertegun. Pria berjubah hitam perlahan merentangkan tangannya, dan terdapat banyak retakan hitam misterius di sana. Banyak juga kekuatan khusus misterius yang mengalir di retakan tersebut. Selama bertahun-tahun, aku sudah bertarung melawan Jalan Tao. Aku sudah dihukum oleh Tao, dan umurku juga terus berlalu. Saat dia mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat ke arah Sander Ye. Saat kita pertama kali bertemu, kalau aku tidak menahan diri, kamu tidak akan bisa pergi dengan kekuatanmu sendiri. Sander Ye mengangguk, "Aku tahu, alasan kenapa kamu menahan kekuatan adalah karena skill pedangku." Pria berjubah hitam mengangguk, "Lia." Setelah mengatakan itu, dia memasukkan tulang di depannya ke dalam cincin penyimpanan, lalu berbalik dan berjalan ke arah Sander Ye, menyerahkan cincin itu kepada Sander Ye. Sander Ye tidak menerimanya. Pria berjubah hitam memandang Sander Ye dan berkata, "Aku tidak pernah berpikir untuk membangkitkannya. Aku hanya ingin menemukan dia dan melihat apakah dia sudah bereinkarnasi dan dilahirkan kembali, atau sudah sepenuhnya dimusnahkan oleh Jalan Tao. Kalau dia sudah bereinkarnasi dan terlahir kembali, apakah kondisinya baik atau buruk? Kalau sudah dihapuskan oleh Jalan Tao, aku harap kamu bisa membantu aku memohon kepada orang di belakang kamu untuk melihat apakah dia bisa membalikkan hukum Jalan Tao dan memberinya kesempatan untuk bereinkarnasi." Setelah Sander Ye terdiam beberapa saat, dia berkata, "Aku tidak bisa menjaminnya, tapi kalau aku bertemu bibi aku di masa depan, aku akan memintanya untuk mencobanya." Pria berjubah hitam mengangguk, "Terima kasih." Sander Ye mengambil cincin itu dengan kedua tangannya dan berkata, "Siapa nama senior?" Pria berjubah hitam berkata, "Kakakku dulu suka memanggilku Yong, tapi dunia memanggilku Kaisar Yong." Sander Ye sedikit penasaran dan berkata, "Senior Kaisar Yong, ketika aku baru saja masuk, aku melihat teriakan datang dari atas aula ini." Kaisar Yong berkata, "Orang-orang dari desa itu saat itu." Sander Ye mengangguk dan hendak berbicara ketika Kaisar Yong tiba-tiba mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Sander Ye. "Selama bertahun-tahun, banyak orang luar datang ke sini. Setelah aku membunuh mereka, aku mendapatkan cincin penyimpanan mereka. Selain itu, ada tabunganku, semua untukmu." Sander Ye ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Terima kasih." Setelah mengatakan itu, dia mengambil cincin itu dan kemudian berkata, "Senior, apakah kamu akan pergi sekarang?" Pria berjubah hitam menggeleng, "Aku ingin tinggal di sini sebentar." Sander Ye berkata, "Oke." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Pria berjubah hitam tiba-tiba berkata, "Jangan ke surga berikutnya."
Sander Ye bingung, kenapa? Pria berjubah hitam berkata, orang-orang di langit atas mempunyai niat jahat. Kalau mereka mengetahui tentang benda ilahi kamu, mereka akan memiliki pikiran jahat yang hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah. Sander Ye mengangguk, oke. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Pria berjubah hitam tiba-tiba berkata lagi, serahkan yang terkuat untukku. Sander Ye mengangguk dan berjalan keluar aula. Setelah berjalan keluar dari aula, Sander Ye mengangkat kepalanya dan melirik ke atas kepalanya. Di awan gelap, jeritan masih terdengar dari waktu ke waktu, yang sangat menyedihkan. Sander Ye menggelengkan kepalanya sedikit, lalu meninggalkan surga keempat. Di luar, Sander Ye kembali ke pagoda kecil dan melihat cincin yang diberikan oleh pria berjubah hitam. Ada hampir 10.000 garis keturunan leluhur di dalam cincin itu. 10.000 garis keturunan leluhur. Sander Ye sangat kaget saat melihat begitu banyak garis keturunan leluhur. Selain 10.000 garis keturunan leluhur, terdapat ribuan kristal abadi. Ribuan kristal abadil. Sejumlah besar uang. Sander Ye sangat gembira. Yang paling dia kekurangan saat ini adalah kristal abadi dan garis keturunan leluhur. Karena baik dia mengkultivasikan pohon dao abadi atau merekrut master, dia membutuhkan garis keturunan leluhur dan kristal abadi dalam jumlah besar. Dengan hal-hal tersebut, dia bisa melakukan banyak hal. Sander Ye tiba-tiba mengeluarkan sebuah buku kuno. Ada 4 karakter besar di buku kuno itu, tinju dewa penghancur Tao. Sander Ye membuka buku kuno itu, dan buku kuno itu berubah menjadi cahaya putih dan tenggelam ke alisnya. Kepalkan tangan mendapatkan Tao, meninju menghancurkan Tao. Ekspresi Sander Ye berangsur-angsur menjadi serius. Metode tinju ini memang kuat. Itu adalah metode tinju terkuat yang pernah dia lihat, dan juga metode tinju dengan niat membunuh terkuat. Hanya ada satu tujuan, menghancurkan Tao. Hancurkan jalan Tao yang ada. Namun, itu tidak cocok baginya untuk berlatih, dan dia tidak ingin berlatih tinju, kalau serakah, nanti tidak bisa menggigit dengan benar. Sekarang dia hanya ingin berlatih ilmu pedang, dan tubuhnya cukup untuk mendukungnya mempelajari teknik tinju yang menakutkan ini, karena metode tinju ini memiliki tuntutan yang sangat tinggi pada jiwa dan raga. Teknik tinju yang sangat ekstrim. Jadi, Sander Ye memberikan teknik tinju ini kepada Maya Ao. Dia adalah klan naga dan tubuh fisiknya sangat kuat. Kalau dia melatih tinju penghancur dewa ini, kekuatannya bisa menjadi lebih kuat. Sander Ye menarik pikirannya dan melihat ke langit kelima. Dia ingin pergi lihat, tapi dia memikirkannya. Kalau pergi sekarang, sepertinya akan mati. Cari cara untuk merekrut lebih banyak master terlebih dahulu. Sander Ye hendak pergi, tapi saat ini, langkah kaki tiba-tiba terdengar di belakangnya. Sander Ye berbalik dan melihat tidak jauh di depannya, seorang biksu berjubah hitam perlahan berjalan mendekat. Orang yang datang tidak lain adalah biksu kegelapan. Biksu kegelapan itu memandang Sander Ye dan mengatupkan kedua tangannya, Amitabha. Segera setelah kata-kata ini diucapkan, kekuatan sonik yang menakutkan langsung memasuki lautan kesadaran Sander Ye. Pada saat ini, Sander Ye merasa kepalanya seperti akan meledak, dan dia mengepalkan tangannya dengan keras. Bang! Pedang jiwa yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya, dan dalam sekejap, kekuatan sonik langsung dipaksa keluar dari tubuhnya oleh pedang jiwa miliknya. Biksu kegelapan menatap Sander Ye, jejak keterkejutan muncul di matanya. Dia terkejut. Dia tidak menyangka pemuda di depannya bisa memecahkan suara Buddha melintasi dunia, kuil Anfo. Setelah menarik kembali pikirannya, ekspresi biksu kegelapan tetap tidak berubah. Dermawan Ye, Kaisar Tao mengundang kamu untuk datang. Undang apa? Sander Ye sangat marah sehingga dia bergegas ke depan, tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas biksu kegelapan itu. Biksu kegelapan itu sedikit menyipitkan matanya,
dengan niat membunuh muncul di matanya, dosa. Bang! Cahaya Buddha hitam tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Namun, segera setelah cahaya Buddha hitam ini bersentuhan dengan pedang Kingsuan milik Sander Ye, cahaya itu hancur, dan energi pedang yang kuat langsung membuat biksu kegelapan itu mundur hampir 1000 kaki jauhnya. Ketika biksu kegelapan berhenti, sebuah pedang muncul di belakangnya tanpa peringatan apapun. Biksu kegelapan itu sedikit mengernyit dan dalam hati melafalkan dalam hatinya, perlindungan Buddha. Bang! Cahaya Buddha hitam tiba-tiba menyelimuti dirinya, dan pedang Sander Ye yang tertunda langsung terlempar. Pada saat ini, Sander Ye sendiri bergegas menuju biksu kegelapan itu lagi, lalu menebas dengan pedangnya. Bang! Cahaya Buddha hitam langsung dipotong-potong oleh pedang Kingsuan, dan biksu kegelapan itu terlempar lagi. Dalam sekejap, lusinan pedang terbang keluar dari sekeliling biksu kegelapan itu. Biksu kegelapan itu menunjukkan ekspresi marah, dan tangan kanannya tiba-tiba terangkat ke atas, dan tangan Buddha hitam tiba-tiba terangkat dari tubuhnya. Bang! Sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya hancur. Namun saat ini, dunia tiba-tiba menjadi ilusi. Biksu kegelapan tertegun sejenak, lalu ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia merasa ngeri, kamu. Ketika dia berbicara, dia mundur dengan keras karena dia menemukan bahwa pada saat itu, masa hidupnya yang 500 juta tahun sudah berlalu. 500 juta tahun. Apa-apaan? Saat ini, Sander Ye mengayunkan pedangnya lagi. Pupil biksu kegelapan tiba-tiba menyusut, dan umurnya menghilang lagi selama 500 juta tahun. Pada saat ini, wajahnya menjadi lebih tua dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan alisnya langsung berubah menjadi seputih salju. Biksu kegelapan itu merasa ngeri. Di kejauhan, Sander Ye hendak mengayunkan pedangnya lagi. Saat ini, 7 suara tiba-tiba terdengar di belakangnya, Amitabha. Mata Sander Ye tiba-tiba menyusut, tiba-tiba dia berbalik dan mengayunkan pedangnya. Jelek. Di ujung pedang-pedang Kingsuan, terdapat kekuatan misterius yang menyala, membentuk bola api. Bang! Sander Ye langsung terlempar ribuan kaki jauhnya oleh kekuatan misterius. Begitu dia berhenti, segel swastika hitam dengan sinar Buddha hitam yang tumpang tindih jatuh langsung dari atas kepalanya. Sander Ye tiba-tiba mengangkat kepalanya, membuka telapak tangannya, dan pedang Kingsuan naik ke langit. Bang! Segel karakter tiba-tiba hancur, berubah menjadi pecahan cahaya dan energi Buddha yang tak terhitung jumlahnya yang mengalir ke langit dan bumi. Sander Ye mengulurkan tangan kanannya ke atas dan menebas ketujuh biksu di kejauhan dengan tiba-tiba, di ujung langit, pedang Kingsuan tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan menebas, menutupi langit dan menghalangi matahari. Menghadapi pedang Sander Ye, ketujuh biksu itu tidak berani gegabah, mereka mengambil langkah bersamaan dan melantunkan nama Buddha. Pedang Kingsuan baru saja bersentuhan dengan cahaya Buddha. Bang! Cahaya Buddha hancur, tetapi Sander Ye juga terguncang dan mundur beberapa ribu kaki. Begitu dia berhenti, ruang dan waktu di belakangnya tiba-tiba bergetar, dan seorang biksu langsung menghantamnya. Itu adalah biksu kegelapan. Sander Ye tiba-tiba mengepalkan tangannya, dan pedang jiwa yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya dan terbang keluar dari tubuhnya. Bang bang bang. Antara langit dan bumi, suara ledakan terus bergema, dan Sander Ye serta biksu kegelapan mundur dengan keras pada saat yang bersamaan. Pertarungan itu langsung menarik perhatian banyak master dari domain naik surga. Banyak orang melihat ke arah ini. Saat melihat Sander Ye, semua orang sedikit terkejut. Untuk Sander Ye, karena perintah buronan aliansi jalan jahat, tentu saja tidak ada orang yang asing. Tapi mereka tidak menyangka kekuatan terempur Sander Ye begitu kuat. Yang paling terkejut adalah Sinta Tianwu. Sinta Tianwu menatap ke arah Sander Ye. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan tempur Sander Ye
yang hanya memiliki 100% keilahian bisa begitu menakutkan. Dalam keadaan normal, ketika seseorang dengan level ini menghadapi ranah Kaitao, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dan sekarang, Sanderye benar-benar mengalahkan 8 dengan sendirian dan bertahan begitu lama. Mata Sinta Tianwu tiba-tiba tertuju pada pedang Qingxuan di tangan Sanderye. Dia mencibir, ternyata dia mengandalkan pedang ajaib ini. Di dalam kedai, Kaisar Tao yang sedang duduk di dekat jendela tersenyum dan berkata, "Tuan, lihat, Sanderye ini tidak lemah, bukan?" Di samping Kaisar Tao, lelaki tua berbaju hitam itu memandang ke Cakrawala dan berkata dengan tenang, tanpa pedang dewa di tangannya, dia pasti sudah lama mati. Kaisar Tao tersenyum dan berkata, tanpa pedang dewa itu, dia tidak kalah dari biksu kegelapan dalam satu pertarungan. Tapi dengan pedang dewa itu, biksu kegelapan kemungkinan besar akan mati kalau dia bertarung sendirian. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah pedang Qingxuan di tangan Sanderye dan berkata, pedang ini sangat menarik. Tetua Xian melirik pedang Qingxuan di tangan Sanderye, matanya berkedip, lalu dia berkata, bolehkah aku pergi? Kaisar Tao menggelengkan kepalanya, lalu menoleh untuk melihat ke 9 kultivator pedang di samping, dan berkata sambil tersenyum, Sifa pemuda ini adalah seorang kultivator pedang, dan kamu juga seorang kultivator pedang. Apakah kamu akan berkompetisi bersamanya? Kalau kamu membunuhnya, pedang di tangannya akan menjadi milikmu. Pemimpin kultivator pedang bernama Sifa keluar. Dia melihat pedang dewa di tangan Sanderye, dan hatinya dipenuhi dengan kegembiraan untuk membunuh Sanderye. Saat ini, dia mendengar di ujung langit, biksu kegelapan tiba-tiba berteriak, tidak ada yang diizinkan mengambil tindakan. Hari ini aku akan mengubah kepalanya menjadi alat pemukul. Ledakan dimulai, membutakanmu. Bersambung.